tugas yang dalam hal ini bisa panggil Komnas HAM itu alasannya apa? Atau memang wewenang tugas Bapak bisa panggil Komnas HAM beserta Kompolnas untuk itu? Oh enggak, saya enggak pernah manggil, koordinasi aja seperti dikatakan oleh Pak Taufik, kita koordinasi. Nah, saya enggak manggil, Khairul Anam itu telepon dulu, lalu dia mau menjelaskan. Saya kira kalau itunya enggak terlalu penting lah, koordinasi kita sudah berjalan terus. Koordinasi biasa? Koordinasi biasa, tukar informasi biasa, sering ke rumah juga, makan kita, karena kita punya kepentingan tugas yang sama. Itu suatu kewajiban Pak Khairul Anam, Komnas HAM dipanggil sama beliau suatu keharusan atau bentuk komunikasi saja atau gimana? Komunikasi. Ada pertanyaan loh, seorang Menko manggilan secara institusi Anda disetujui sama komisioner lain nggak? Iya, misalnya kami yang sekarang paling intensif koordinasi adalah soal penyelesaian Papua. Ini koordinasi sama komisioner Anda yang lain nggak? Soal koordinasi. Urusan pribadi atau urusan institusi? Institusi, koordinasi, ya, koordinasi. Soal misalnya tahapan kami penyelesaian Papua. Itu dilaporkan nggak ke internal Anda hasil pertemuan dengan Pak Mahfud? Iya, dilaporkan. Rame-rame mereka Pak, bukan sendiri. Ya, ini Penyelesaian tentang HAM berat juga sama. Sorry, Pak Mahfud dan Pak Khairul Anam. Pak Mahfud Pak Taufik. kan Menko merangkap Ketua Kompolnas. Kesannya adalah ini suatu panggilan. Kalau gitu, kapasitasnya, apakah Komnas HAM di bawah Menko? Enggak. Kan publik bisa menilai begitu. Ada sesuatu yang aneh juga. Mungkin masuk ke substansinya? Hah? Mungkin masuk ke substansinya nanti disimpulkan aja bahwa begitu kan bisa. Ya, ini kan ada pertanyaan-pertanyaan Pak Mahfud. Seolah-olah powerful Pak Mahfud, ya. Ini kita lihat juga, jangan bahasa yang ini yang tidak jelas harus kita perjelas hari ini semua. Jadi jangan sampai seolah-olah komunikasi biasa, seolah-olah bahwa Kompolnas membawahi Komnas HAM atau Menko Polkam membawahi Komnas HAM. Ini kan jadi salah kalau persepsinya itu. Makanya saya bertanya, ini koordinasi biasa atau sesuatu kewajiban atau apa? Tentang HAM berat misalnya kita juga koordinasi. Tentang Paniai yang terakhir kita koordinasi. Tentang penyelesaian konflik Papua, ya tentu kita harus koordinasi Pak, karena nanti akan melibatkan pemerintah dalam proses dialog damai itu. Jadi seperti itu. Oke. Apa Pak? Lanjut Pak Mahfud. Terima kasih Pak Desmond yang terhormat. Saya lanjutkan. Jadi ketika saya bertemu dengan Pak Anam, Pak Khairul Anam, sama Pak ceritanya. Pak, saya betul-betul ketemu dengan Pak Sambo, tapi saya tidak berpengaruh sama sekali. Saya tetap profesional. Ini. Terus gimana Cik? Sama Pak Khairul Anam itu, Pak Khairul Anam sambil berdiri di tempat saya, berdiri di keliling gitu, berdiri betul. Begini loh Pak Sambo, saya ini dianiaya gitu-gitu, bolak-balik. Saya sudah ditanya ada apa Bang, nggak tahu, nggak menjelaskan apa-apa, hanya bilang dianiaya, didolimi, istri saya dilecehkan. Itu yang saya dengar. Lalu tentu saya lalu cari ke sumber luar karena tidak ada di sini, saya tidak sebut orangnya agar tidak dianggap mengada-ada. Karena bagi saya harus izin yang bersangkutan kalau saya menyebut dia. Saya tanya orang lain sama kok, cuma begitu penjelasannya. Nah oleh sebab itu sudah itu saya panggil Kompolnas rapat lagi. Gitu. Kita balik basis senarionya sekarang. Skenario kasusnya itu bukan tembak menembak. Coba masuk ke penembakan, pembunuhan. Masuk ke situ coba. Kita terus koordinasi dengan Kapolri, dengan Polri. Masuk ke sana saling. Saya komunikasi terus. Sehingga pada akhirnya ketika keluarganya Pak Mas Joshua itu ke kantor saya, lalu muncul di situ malamnya Barada tersangka. Sebelum itu Barada sudah mengakui sepenuhnya bahwa dia yang menembak seluruhnya. Itu yang diumumkan di Komnas HAM. Ya, begitu itu Barada mengaku dia yang menembak dan sebagainya tanpa penjelasan panjang. Dan itu bukan laporan Komnas HAM ke saya, itu ada di TV gitu. Oh, dia sudah mengaku ini gitu kan. Jadi dia yang mengaku, tetapi begitu kita bicara-bicara tentang ini tidak bakal bisa menurut laporan
Pak Benny Mamoto ke saya, Pak ini tidak akan bisa dibuka kalau gitu. Ini tidak diadakan gedol deso. Kenapa? Semua tempat kejadian udah diacak-acak. Ini udah ganti, ini ganti, sudah tambah barang ini dari yang olah TKP pertama. Lama itu. Kapolri rupanya punya pikiran yang sama. Sehingga lalu diadakan gedol deso. Pada saat itu juga Barada mengaku bahwa sesudah dipisah dia dari komunitas, dia ngaku saya karena diperintah. Nah besoknya kan tidak bisa mengelak juga, akhirnya jadilah juga pengakuan dari yang bersangkutan. Nah kerja kompolnya sampai di situ aja gitu. Artinya kalau misalnya terjadi pembicaraan yang berulang itu kan sebenarnya hanya rekaman lama di setel lagi, diubah kalimatnya gitu. Sebenarnya kalau mau bicara yang dengan saya, Kompolnas itu hanya terbatas beberapa kan, cuitan saya itu. Kalau ada yang